Pemirsa, tragedi tabrakan KRL dan kereta api Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur menjadi peringatan serius bagi keselamatan perkereta apian nasional. Lalu apa kemudian penyebab kejadian ini dan langkah apa yang harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Kita akan membahasnya bersama Joko Setiowarno, pengamat transformasi dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi, dan juga sekaligus sebagai akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugija Pranata. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Mbak Seva. Siap. Pak Joko, tentu kita tidak boleh mendahului KNKT untuk melihat apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan kereta api ini. Namun dari pandangan Anda sendiri, apakah kecelakaan ini disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia, atau ada gangguan sistem dalam pengoperasian kereta api dan juga komuter lain sejauh ini yang Anda bisa lihat? Ya, setidaknya ini kan jadi peringatan buat kita bersama bahwa keselamatan itu menjadi hal yang penting dalam bertransportasi. Ya, memang nanti untuk lebih mendalam lagi kita menunggu dari KNKT yang bisa lebih detail, lebih komprehensif dalam hal memberikan rekomendasi. Ya, terlepas dari itu, kalau kita melihat kondisi yang ada, kejadian yang ada, ini nampaknya memang berawal dari terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Nah, kecelakaan di perlintasan kereta api itu adalah kecelakaan kategorinya kecelakaan di darat, transportasi darat, dan kecelakaan kereta api. Namun ini berimbas rentetannya menjadi kecelakaan kereta api ketika ada tabrakan antara kereta jarak jauh dengan kereta komuter. Ya, memang semestinya idealnya pergerakan mobilitas kereta komuter perkotaan dan kereta api jarak jauh itu harusnya dengan jalur yang terpisah. Nah, ini memang sudah dilakukan tapi belum tuntas. Rencananya kan memang dari Manggarai sampai dengan Cikarang itu double track, namun yang belum terbangun beroperasi adalah dari Manggarai sampai dengan Bekasi. Nah, sehingga ini ada transisi lah antara double track dengan double track di lokasi yang ada. Antara lain ini ada kejadian pelintasan sebidang. Nah, nampaknya pelintasan sebidang menjadi hal krusial yang harus kita bereskan. Banyak hal, tadi Presiden sudah bilang ada 1.800. Kira-kira kalau saya lihat tiap 800 meter itu ada pelintasan sebidang, baik yang terjaga maupun yang tidak terjaga atau yang liar. Nah, ini menjadi persoalan. Ya. Nah, keselamatan juga tentunya ini kita harus melakukan 3 hal. Pertama dari sisi edukasi, kedua dari sisi engineering, keteknikan, ketiga sisi enforcement. Kalau engineering tadi Presiden sudah mengatakan akan melakukan biaya 4 triliun untuk membereskan. Tapi bagaimana sisi edukasi dan enforcement? Ini yang belum. Oke. Gitu, Mbak. Pak Joko, lantas kalau tadi sudah Anda sebutkan bahwa memang jalur perkereta apian kita ini memang masih menjadi masalah utama ya Pak dalam transportasi kereta api di tanah air. Menurut Anda sendiri dengan kondisi seperti ini, bagaimana kesiapan sistem pengamanan yang diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia sendiri dalam mencegah kecelakaan fatal khususnya di jalur yang sama? Kalau dari catatan kami Pak, ini terdapat 16 peristiwa. Kalau tidak salah ya Pak, terhitung 16 peristiwa kecelakaan kereta api terjadi pada awal tahun ini, dan yang mana mayoritas kecelakaan ini terjadi di jalur perlintasan tanpa penjaga. Menurut Anda seperti apa? Ya, bahkan sebenarnya tahun ini itu ada penambahan, ada sekitar 19 kecelakaan itu oleh pengemudi truk yang sebelumnya tidak pernah ada. Berarti ini kan mengkhawatirkan, biasanya truk itu kecelakaannya di jalan raya, sekarang sudah merambah ke pelintasan sebidang. Ya, ini sampai jumlahnya bertambah. Karena ini juga berkaitan dengan pengendalian truk muatan lebih, pengendalian terhadap pengemudi juga, pengendalian bagaimana di perusahaan angkutan umum barang umpamanya. Nah, ini kan rentan yang cukup besar. Nah, kalau kita bicara keselamatan, tidak hanya
bahwa kecelakaan itu tidak hanya oleh satu penyebab, mesti banyak. Nah, oleh sebab itu kami itu sejak awal ketika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, kami sudah mengusulkan agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan keselamatan itu jangan dipangkas, karena akan berakibat fatal nantinya. Nah, ini nampaknya ini adalah salah satu dampak dari pemangkasan itu tadi, sehingga muncullah ya peristiwa kejadian yang mana sebenarnya bisa diantisipasi karena tidak ada anggaran, akhirnya terlupakan atau terlewatkan. Makanya ini menjadi peringatan bersama bagaimana anggaran itu penting, ya. Keselamatan itu adalah investasi untuk jangka panjang. Jadi bukan beban biaya. Ini yang kadang nggak kepikirkan. Nah, oleh sebab itu perlintasan sebidang itu hal krusial yang harus kita bereskan, ya. Baik. Terutama di perkotaan. Baik. Tapi kalau Anda melihat sendiri, Pak Joko, sistem pengamanan kita, khususnya dari PT Kereta Api Indonesia ini, apakah memang dengan kondisi saat ini, sehingga kemudian Presiden akan menurunkan anggaran sebesar 4 triliun rupiah, namun dalam perjalanannya ini, apakah sistem pengamanan kereta api Indonesia kita untuk dengan kondisi perkereta apian kita saat ini sudah memadai atau seperti apa menurut Anda? Ya, sebenarnya kalau perjalanan kereta api itu kan memang dikendalikan, ya ada pusat kendalinya lah. Tetapi dalam perjalanan itu kan dia melewati lintas-lintasan yang mana lintasan itu juga harusnya dijaga atau dibuat tidak sebidang, pastinya seperti itu. Tapi kan kenyataannya banyak yang tidak dijaga, kemudian banyak pelintasannya juga sudah dijaga pun masih penggunanya itu melanggar. Ya, ini kan di luar kendali dari pusat kendali yang ada di operator, di luar itu, ya. Nah, ini menjadi tugas bersama, artinya ada pihak lain. Bahkan pelintasan sebidang itu tidak hanya oleh pemerintah pusat, ada yang dikelola oleh pemerintah daerah, karena dia melintasi jalan milik Pemda. Itu pun banyak anggarannya berkurang, bahkan ada yang dilepas karena mereka tidak punya anggaran untuk menjaga itu, akibat dari TKD-nya dikurangi. Ya, bahkan ada pelintasan sebidang yang biasanya honorarium sesuai UMR hanya dibayar 500.000. Itu kan sebenarnya sudah tidak memadai lagi kalau dia sebagai penjaga perlintasan. Nah, hal-hal kayak gini tuh nggak pernah terangkum dengan baik bahwa itu penting. Ya, bagaimana kita menjaga perlintasan itu, jangan sampai anggaran-anggaran itu menjadi daerah pun menjadi terkurangi. Jadi dengan pusat memang ada anggarannya, itu pun masih terhambat juga. Kementerian PU sebenarnya sudah menganggarkan, sudah punya program, punya rencana strategis sampai 2039, itu akan menuntaskan semua perlintasan sebidang yang ada di jalan nasional. Ini juga mengalami hambatan. Nah, makanya setidaknya dengan anggaran yang ada itu, ya nanti dipilihlah ya daerah mana yang bisa dilakukan. Tapi tadi kembali pada sistem perkeretaapian, mereka sudah lebih canggih lah sekarang ini, dan pelayanan juga lebih bagus, tapi eksternalnya ini kurang mendukung untuk keselamatan yang ada di perjalanan kereta api. Baik, Pak Joko, dengan korban tewas dan juga banyaknya korban yang luka, apa pelajaran yang paling krusial agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali, Pak? Ya, kita harus memisahkan perjalanan kereta antar kota dengan kereta perkotaan. Ya, jadi jalur kereta perkotaan ya yang ada di antara Manggarai, Bekasi sampai dengan Cikarang, terutama yang Bekasi Cikarang harus segera dituntaskan menjadi 4 lajur double track. Kalau nanti membangun juga demikian sampai Cikampek, itu dikerjakan dulu. Karena makin banyak pengguna kereta komuter lain dan kereta jarak jauh juga kecepatan makin tinggi. Ya, jadi harus dipisahkan sehingga dapat mengurangi kecelakaan serupa. Semoga ini yang terakhir yang terjadi dan benar-benar menjadi perhatian, terutama tadi ini agar masyarakat pelintasan sebidang tidak memang harus dituntaskan segera, karena ini penyakit yang cukup krusial di perkeretaapian di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih Pak Joko untuk informasinya dan berbagi insight pada kami di Laporan 8 Siang Garuda TV. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Ya.